Paling enak itu apa deh? Paling enak itu apa? Menjalani profesi yang sesuai dengan hobi sendiri. Wah, itu nikmat banget. Saya sukanya menulis, sukanya memang menulis, menuangkan ide gitu kan, dan dapat penghasilan dari situ. Oh, itu enak banget. Kita cuma modal begini-gini dong. Tahu-tahu ada transferan sekian puluh juta, transferan begini-begini. Nah, saya menceritakan ini sebagai motivasi bahwa kalau kita itu menjalani sesuatu yang kita cintai dan kemudian membentuk keahlian, keahlian itu akan mempermudah masa depan. Masa depan itu tidak dibangun dengan impian doang, tapi harus dibangun dengan kesungguhan. Selebihnya saya mau menyampaikan amalan-amalan. Itu kalau yang tadi istilahnya common sense, semua orang tahu lah ya. Kalau susah harus begini. Ada amalan-amalan, adik-adik amalin ini. Insya Allah langsung kalau amalan langsung tulis. Bukan wiridan. Ya maksudnya amalan ya. Kalau pagi-pagi nih, kalau mau jadi orang sukses nih, dengerin. Kalau pagi-pagi jangan suka tidur pagi. Pada ketawa. Jangan suka tidur habis subuh. Itu penyakit mental, penyakit apa secara medikal juga saya kira tuh dokter-dokter itu gak sehat itu tidur itu. Jangan suka tidur pagi. Pagi itu waktu yang diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa, ya Allah berkahi umatku di waktu pagi mereka. Dan saya merasakan 13 buku itu yang saya tulis. Kalau adik-adik nanya, kok bisa itu Ustaz bikin buku setebal begitu kemudian banyak begitu? Di antara jawabannya adalah al-bukur. Bahasa Arabnya al-bukur kan, artinya memanfaatkan waktu pagi. Pagi itu bukan tidur, bangun sholat subuh berjamaah, baca wiridan, baca Quran, saya matahari terbit. Kalau saya ngajar santri, habis ngajar santri sholat 2 rakaat, pegang laptop, pegang buku, tulis. Diberkahi sama Allah. Ada buku saya tulis selama 1 bulan selesai. Bahkan ada buku 2 minggu saya selesai nulis buku 2 minggu. Selesai kasih penerbit. Tapi sekarang bukunya masih ada. Waktu pagi. Pernah waktu bulan Ramadan itu paling itu orang tuh rata-rata tuh pagi tuh tidur kan. Saya enggak dulu. Saya ngajak santri saya untuk buat aktivitas, masuk ke lab, saya bikin buku dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan selesai 160 halaman jadi 1 buku. Pernah. Waktu pagi itu sangat diberkahi. Mau apa aja. Pengen bisa bahasa Inggris, pelajari bahasa Inggris itu di waktu pagi. Lihat hasilnya selama 1 tahun. Percaya deh. Apa yang dilakukan di waktu pagi itu mendapatkan keberkahan doa Nabi. Saya dapat nasihatnya dari guru saya dulu. Di Al-Azhar saya bikin tesis 900 halaman. Itu teman-teman saya pada nanya, yang lain kan nggak pada selesai. Saya selesai lebih dulu. Udah gitu punya bini lagi. Kan kalau misalnya punya bini mah suka waktu kita terpotong kan. Beda sama jomblo gitu loh. Saya udah beristri, udah berkeluarga, tesis, senior saya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Saya 1 tahun selesai nulis tesis itu. Nanya orang sama saya, gimana caranya itu? Jawabannya itu, waktu pagi. Saya nulis waktu pagi. Ya tentu nanti ditambah waktu siang, sore, malam. Tapi waktu pagi itu punya kehususan, punya khosois yang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang merasakannya, yang mengalaminya langsung. Kalau bisa pagi diubah ya kebiasaan. Sebaliknya, saya kadang-kadang mengamati kehidupan orang-orang yang punya kebiasaan tidur pagi. Biasanya semangat hidupnya itu kurang. Ngerasa nggak? Ngerasa nggak kalau tidur pagi bikin malas? Ngerasa nggak? Itu bukti. Karena saya juga pernah ngerasain tidur pagi itu kayak gitu rasanya. Tapi kalau pagi diawali dengan hal yang baik, subhanallah. Pengen tahu orang sukses itu sukses atau tidak? Lihat bagaimana kebiasaannya di waktu pagi. Di waktu pagi udah bekerja, waktu pagi udah belajar, insya Allah minan najihin. Waktu pagi tidur, apalagi subuhnya jam 9, udah selesai itu. Waktu pagi ya. Setelah itu sholat duha. Amalan dari ibu saya. Ibu saya dulu mengajari saya waktu di Mesir. Di antara fadail sholat duha itu kan sa'atur rizq, keluasan rezeki ya. Alhamdulillah tuh. Dan rezeki itu nggak selamanya dengan duit ya. Ilmu yang kita dapat itu rezeki loh. Jadi kalau pengen dapat ilmu yang bermanfaat, kuliah dikasih kemudahan, sholat duha jangan ditinggalin. Ibu saya dulu ngamalin 12 rakaat sholat duha itu, subhanallah. Sholat duha jangan ditinggalin, nggak bisa 12 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, alhamdulillah.